Gus, Yuk. gue gabut nih, gue punya usul nih di program Jajah Bekasi kali ini. Gimana kalau kita jalan-jalan aja langsung ke tempatnya? Lu mau jalan-jalan? Iya, gue pengen jalan. Lu mau kemana? Gue pengen ke Curug daerah Bekasi yang kemarin kita udah sedikit bahas tentang Bekasi kan banyak tuh ekspor apa aja. Gue ada nih yang Emang ada ngobrol Bekasi juga di juga? Google. Gue nyari di Google sih ada deket juga sama kantor kita. Itu paling 15 sampai 20 menit lah dari kantor kita. Wah, deket ya? Iya, lokasi di Bantar Gebang. Dan itu juga lo tau gak? Tiket masuknya juga gratis. Gratis. Paling bayar parkir atau nggak bayar ya seikhlasnya lah. Ayo. Menurut lu gimana nih? Lu mau nggak? Ya udah sekarang bro, sore juga kan ya. Iya sih. Enak nih adem-adem. Kalau saya di Bekasi adem kan. Bekasi ada Curug Parigi sih di daerah Bantar Gebang. Berarti mau nih? Ayo. Tapi kita di ACC enggak nih? Udah kan nggak apa-apa kan? Kita jalan-jalan langsung. Boleh nggak apa-apa. Oke, ayo deh. Oke teman-teman, kita udah sampai di Curug Parigi. Kita pengen coba langsung ngeliat ke curugnya langsung. Saksikan. Di daerah sini. Halo teman-teman, kita sekarang udah sampai di Curug Parigi. Curug Parigi ini di mana, Gus? Curug Parigi di Desa Parigi, Kecamatan Bantar Gebang, ya. Kelurahan Kelurahan Cikiwul, Cikiwul, Kota Bekasi. Kota Bekasi. Oke, kita lanjut lagi aja ya. Kita jalan nih. Sebenarnya bagus ya. Lu lihat deh. Asik banget ini kalau buat keluarga. Betul, ini bagus sih. Iya kan? Kalau Ini buat dia kayak model di curug-curug model Kanada sih. Idi, emang udah pernah ke Kanada? Belum. Belum kan? Lu paling lihat dari Google atau nggak Iya. dari YouTube. Tapi kalau kayak gini sih asik sih kalau buat keluarga Buat rekreasi. rekreasi sih. Apalagi ini di Bekasi ya. Nah tadi kan juga sepanjang jalan kita lihat juga kan banyak tuh yang jualan tuh kayak makanan, minuman. Terus juga ada tempat buat foto-foto. Itu buat keluarga asik, buat anak muda juga Dia asik. ada outbound gitu juga sih tadi. Kayaknya gua di depan. kayaknya sih yang gua tahu sih, kayaknya kan ini kan tadi kita masuk kan kayaknya lagi ada proses pembangunan sampai 24 Juli. Mungkin nanti kalau ada itu mungkin ada outbound ya, mungkin lebih bagus atau nggak Lebih bagus dibersihin. lagi. Asik ya tempatnya ya, asik ya. Lo bayangin tuh, meskipun di luar sama foto Google tapi asik juga kan. Kalau lu nih di sini nih Gus, asiknya ngapain nih menurut lo? Kalau curug ini? Asiknya kalau di Curug ya. Iya. Curug nih selama lu kan pasti ke Curug bukan ini doang, pasti sebelum-sebelumnya udah pernah ke Curug. Iya. Ngapain nih asiknya? Kalau gua sih kesini palingan buat foto-foto doang sih, Dit. Foto. Siapa nih orang yang bakal lo ajak nih kalau ke sini? Ya kalau nyokap nggak mungkin, paling pacar. Pacar. Iya. Iya sih. Kalau nggak teman-teman sih. Iya sih, ini kayak lebih ke kalau ke orang tua juga masih masuk juga menurut gua, tapi emang tracker ada susah. Iya. Tapi enak juga kalau kayak gini kan kita udah suntuk, capek, maksudnya capek mikir atau enggak kita capek, Ini ada yang sekolah, ada yang refreshing kuliah. banget Refreshing jadinya. banget ya, refreshing otak. Ada yang capek kerja, capek sekolah atau enggak capek kuliah, tugas-tugas. Asalkan jangan capek hidup aja. Kalau capek hidup itu udah bahaya biasanya. Nggak mungkin kesini kalau capek itu. Kalau capek hidup biasanya kemana? Ya. Gedung yang tinggi. Gedung yang tinggi itu di mana? Ya, itu mah bunuh diri. Gue pikir capek hidup biasanya orang ke gedung yang tinggi, Nah, terus yang kelap-kelip. apa tuh? Apa tuh? Gak tahu yang gelap-gelap lah. Kelap-kelip, yang ada laser-laser kayak gitu. Oh iya, Apa tuh? iya. Asik sih ini. Buat nge-refresh otak. Adem sih di sini, lumayan adem. Tapi lu tau gak kesalahan kita kesini kurang apa? Kurang bom itu. Kurang bom minum. Harusnya kita beli kopi dulu buat kita santai-santai di sini. Dan enaknya pas kita kesini lagi sepi ya. Lagi Jadi sepi nggak banyak banget. orang.
Tadi sih ada anak-anak sama orang tuanya, tapi udah cabut. Udah pada pulang. Malu kali. Sebenarnya bukan gara-gara itu. Kenapa emang? Ini lagi dibangun, Pak. Oh ini lagi dibangun, kita datang pas lagi Kita datang dibangun. pas lagi dibangun, Ah, makanya sepi. iya. Gitu. Padahal kita gak tahu sama sekali ini tapi dibangun. Enak banget, mana ada burung. Lu lagi sibuk ngapain nih Gus? Akhir-akhir ini nih, selain gabung sama Lintas Bekasi nih. Ya, gua sibuk explore sih gua tempat-tempat yang mungkin belum gua kunjungin di Bekasi. Tapi Tempat-tempat. belum sempat gua liput juga. Tapi lu udah coba nyari-nyari nih. Udah coba Oh gue pikir nyari-nyari. gua doang, tapi lu nyari ke tempatnya apa? Kan gua kan baik Google aja gitu. Sama gua juga baik Google. Gua pikir lihat langsung di- ke tempatnya. Nah, di video-videonya juga gua lihat. Iya, video-videonya. Kalau gua sih akhir-akhir ini tuh lagi suka di rumah sih ya. Di rumah, ya. ya di rumah. Kadang butuh refreshing juga, Dut. Kalau di Iya. rumah mulu nggak asik juga. Bosen ya kan, bosen. Makanya gua ngajak lu ke sini nih, pas banget lu juga mau kan, pas juga kita juga ada konten Jelajah Bekasi. Asik sih tempatnya sunyi gitu. Yang gua sampai sini nih semenjak gua duduk nih. Apa yang lu rasain? Adem sih, tenang. Iya, adem, tenang, gak ngantuk. Ngantuk. Gantuk gua. Karena lu nggak minum kopi, deh. Iya. Tapi suaranya itu loh kayak Suaranya jadi sih asik. refleksi di kuping lu. Jadi Suara terapi air. di kuping lu. Iya, jadi kayak wah enak Tenang, banget gitu. Enak banget sih. Lu tahu nggak sih ini salah satu program pemerintah? Salah satu program pemerintah apa Curug. nih? Di pemerintah, jadi Curug ini buat jadi tempat wisata unggulan di Bekasi sih. Wisata unggulan. Tapi Iya, kok cuman belum terrealisasikan. tapi Maksudnya belum dibangun sepenuhnya. yang gue lihat ini kayak ini ya, masih kotor banget, banyak sampah juga. Banyak sampah sih Banyak emang di sampah sini. ya. Belum lagi, lu tahu nggak airnya itu kenapa berbusa? Kenapa? Jadi sepanjang sungai kali ini banyak pabrik-pabrik yang buang-buang limbahnya itu nggak diolah dulu, jadi keluarlah Sekali busa sini. ini. Iya, di dekat-dekat sini sih. Kayak masih ada perusahaan-perusahaan yang buang limbah sembarangan. Ya Tapi- walaupun mungkin pemerintah udah berupaya buat ngebangun ini, cuman tetap aja kalau kalinya airnya masih berbusa mah percuma juga. Iya sih. Tapi kalau gue lihat dari sini sih, kalau untuk pemandangan sekitar ya sama apa udara sekitar sih, itu bagus karena nggak terlalu banyak polusi karena banyak pohon-pohon alami nih. Kayak hutan-hutan gitu kan kita Masih lihat juga. asri banget sih di Masih sini asri ya. banget. Tapi sayang aja gitu, aturan juga pengunjung dan masyarakat sekitar sini saling sama-sama ngebuang sampah tuh pada tempatnya. Kan kalau kayak gini nih, kayak di Itu bawah banyak kita banget kayak gini sampah banyak sih. sampah. Harusnya masyarakat bisa dibantu berperan penting buat sampah-sampah ini. Tapi kalau pemerintah emang pengen bikin ini jadi wisata unggulan, menurut gua bagus sih. Apalagi misalnya kayak tadi kan trek kita ke sini aja, buktinya masih blok banget. Mungkin kalau pemerintah ikut andil dalam hal ini, mungkin bisa jalannya dibentuk. Harusnya saling sih antara apa warga sekitar, masyarakat dan pemerintah itu saling menyatu untuk membangun curug ini jauh lebih bagus. Menurut gue ini suatu wisata alam yang bagus juga, meskipun emang tempatnya nggak begitu gede ya. Iya. Tapi ini menurut gue lumayan merefresh otak juga. Gue yakin kalau ini semua bagus, bersih, ini maksudnya ininya sih keren sih menurut gue. Jadi banyak juga bakalan yang pengunjung bisa datang ke sini sebenarnya. Tapi gue juga pas gue liat di Google sih bagus. Emang kayaknya gue ngajak lu ke sini, tapi ya di luar ekspektasi gue aja kalau keadaannya kayak gini. Tapi sayang aja gitu. Kalau bisa dimaksimalin entah apanya, fasilitasnya, terus kebersihannya. Mungkin bisa lebih bagus lagi Curug ini. Iya. Tapi enak juga sih kalau ngajak keluarga Karena nih. kondisinya asri banget sih. Iya. Sejuk, ada suara-suara air. Tapi Hawa baunya nih juga masih hawa alam sih. iya masih bau tanah banget, masih bau Bau tanah, batu, air jadi satu. Tapi di sini sayang aja sih nggak ada starting, jadi kita nggak bisa beli Nggak kopi. beli Kita kopi, kenapa kan? nggak beli kopi dulu? Iya sih. Harusnya kita Jauh Pak jalannya. Dari Lu mau depan lagi naik itu atas? aja tadi belum di Kaliku, iya belum sih. Kaliku. Kalau jalannya udah bagus, gue yakin banyak nih yang pengen kesini. Banyak Soalnya, pengunjung. tapi ini udah lumayan sih ditanda-tandain mana yang boleh, mana yang enggak. Bagus ini. Tapi Semoga, sayang. ya pabrik-pabrik itu tuh lebih di Kalau bahas soal Standar pabrik lagi sih. itu gue nggak ngerti tuh.
kenapa dia harus buang limbahnya tuh ke kali atau enggak ke sungai? Kenapa dia nggak bisa ngepulin limbahnya terus nanti dia buang di suatu penempatan? Apa mungkin udah ada tapi mungkin banyak pabrik-pabrik yang enggak mengikuti standar ya gitu loh. Ya udah buang di sini biar minim budget atau gimana. Iya. Tapi Biasanya kan limbahnya itu harusnya dikelola dulu sampai dia buat layak dibuang baru. Tapi ini kayaknya main langsung buang aja. Airnya kuning-kuning hijau-hijau busa, gitu. ada busanya juga tuh. Ada Kalau busanya. itu banyak busanya kalau lihat itu banyak busanya. Belum lagi sampah di mana-mana. Tadi gue niat pengen berenang di sini. Bukan berenang sih, seenggaknya main air tapi ya nggak Gimana jadi ya? lah. Ngeri-ngeri Iya. juga ya. Kalau air Ngeri-ngeri ada juga. busanya gitu takut gimana gitu. Tadi yang pas kita jalan ke sini kan gue lihat banyak pembangunan tuh, banyak orang-orang yang lagi ngebangun toko. Ya, Apa jalan juga itu lagi banyak jalan yang dibetul-betulin. dibetulin. Kalau bisa setelah tanggal 24 itu bisa lebih bagus lagi sih menurut gua, ini mantep sih. Soalnya ini juga kalau di belakang sini tuh kita bisa ngelihat pemandangan kayak Kayak kebun-kebun model-model gitu, bukit ya ya. bukit-bukit gitu di belakangnya. Tapi menurut lu gimana nih kalau Bekasi kayak ada tempat kayak gini? Asik gak sih menurut lu? Ini panutan banget sih maksud gua. Ya enak aja nanti kalau misalnya udah jadi anak-anak muda atau keluarga bisa main-main ke Anak sini. muda juga kalau gue sih suka sih ke tempat kayak gini buat Bahkan nge-refresh otak. dari luar Bekasi mungkin bisa ke sini. Iya. Sayang sih ya kurang Kurang dikelola. maksimalin, kurang dikelola juga. Sebenarnya kalau Tapi bukan sepenuhnya, gua rasa bukan sepenuhnya dari kesalahan dari pemerintah sih. Ada juga dari masyarakatnya mungkin kurang mengelola juga. mungkin harusnya kan yang gue bilang tadi, baik kayak yang tadi aturan masyarakat sekitar sama pemerintah itu bekerja sama untuk membentuk tempat ini jauh lebih baik. Biar sama-sama bersinergi. Ini dua ekspektasi gue sih, tapi sejauh ini kalau ini bisa jauh lebih bagus lagi, gue yakin sih tempat ini emang bagus banget. Bisa lah buat jadi wisata andalan di Bekasi bisa, karena tempatnya juga nggak begitu jauh dari jalan raya, itu nggak begitu jauh. Iya. Dari jalan raya Bantar Gebang ya. Contohnya dekat ya. Paling cuma 10 menit, nggak nyampe 5 menit ke dalam. Dan itu view-nya juga pas pertama kali kita datang juga itu alam banget kan. Maksudnya banyak pohon, Bambu. banyak suara burung, suara ayam. Iya. Tapi sayang aja menurutnya bukan jaraknya, jalannya itu loh. Jalannya itu awalnya depannya sih bagus. Iya, Pas masa kayak dekat sini kan pas udah masuk ke masih curugnya belok-belok gitu. masih blok-blok. Harusnya Banyak treknya tanah. itu ya untuk lebih di fasilitasin lah, misalnya kayak pakai semen atau enggak gimana. Jadi Iya. biar orang juga aman, karena tadi aja Ngeri juga ya. hampir mau licin. jatuh kan kita juga karena licin Saya juga. sampai buka sepatu kan. Lo buka sepatu, gue nggak bawa sendal, gue jadi gue pakai sepatu aja lah, bodoh. Cuek-cuek aja sih gue mah. Iya. Kan kita pesan minum dulu nih, tapi nggak ada yang jualan Starling di sini. Soalnya gue rasa Nggak ada. orangnya juga ngeri juga kalau bawa kopi ke sini. Tuh. Pasti kan namanya itu kepleset jatuh, kopinya rugi. Lagian kita kalau bawa minuman mungkin juga bingung juga. Di sini juga nggak ada tempat Sampahnya di sampah. mana? Iya, di sini juga nggak ada Tempat tempat sampahnya sampah nggak loh. ada di Di sini tuh nggak ada tempat sampah. Jadi mungkin bukan salah pengunjung juga untuk buang sampah sembarangan, karena emang di sini nggak ada tempat sampahnya. Satu sih, nggak ada tempat sampah. Aksesnya juga tangganya itu licin banget sih. Tangganya licin. Tapi kalau kayak gini tuh enaknya santai, lu sambil main gitar gitu, duduk di sini sambil main Sambil gitar, nyanyi-nyanyi ngopi, nyanyi. Soalnya tempatnya juga nggak terlalu terekspos banget, Betul. jadi sepi. Salah sih tadi gua nggak bawa gitar. Sama kurangnya itu, Gus, yang kita lihat juga kan tadi kita ngeliat kayak tempatnya berantakan. Tempatnya karena mungkin masih dibangun, berantakan dia. Iya. Tapi bisa nggak sih kalau kita kan sebagai masyarakat biasa, kita berdua masyarakat biasa, terus kita mencoba nih mau mengeksplor Bekasi, terus kita ngebuat suatu kayak sarana buat kayak ngebangun gitu sama-sama untuk menggabungkan seluruh masyarakat Bekasi, masyarakat, pemerintah menggabungkan untuk membangun wisata-wisata di Bekasi. Bisa nggak sih kalau Bisa sih. kita ngambil contoh ya dari Bali aja, maksudnya si Jering dan teman-temannya, dia bisa membangun Bali yang lebih baik. Kuta dia bisa ngebersihin sampah di pantai Kuta. Berarti dengan Bisa kayak gitu sih, bisa nggak sih kita melakukan hal Kita kayak gitu? buat suatu gerakan yang mungkin untuk
membersihkan lingkungan di Bekasi. Bukan di Bekasi ya. Ya dari masyarakat, lembaga masyarakat, terus komunitasnya bisa aja sih. Kalau mungkin atau bisa tiap kita CFD ya kita pungut sampahnya masing-masing gitu. Jadi nggak cuma sepedaan doang, tapi Iya. kita habis itu pungutin sampah. CFD juga itu pro sama kontra ya menurut Iya. gua. Kalau dibilang kalau Car Free Day ya berarti semua orang nggak ada yang pakai kendaraan yang bermesin Betul. dan fokusnya untuk olahraga, ya kan? Tapi sayangnya hampir di semua CFD CFD di tempat-tempat manapun, itu dia biasanya gini nih, bawa mobil dulu, sepedanya diangkut. ya itu nggak masalah menurut gue. Yang penting di luar dari area CFD-nya itu. Tapi kenapa area CFD? Ada Ya gue nggak tahu ya. Ini kan cuma pemikiran gue sama penglihatan gue doang. Kenapa 70% itu orang cuman buat foto? Ya kayak buat hiburan aja, foto, wisata kuliner, buat terus makan, belanja, jajan-jajan. Kenapa 30%-nya itu orangnya baru yang benar-benar olahraga gitu. Entah komunitas gitu kan. Lari komunitas, dia naik sepeda, main skateboard. Iya. Kenapa ditanya kayak orang buat manfaat ini untuk belanja atau enggak makan? Dan sayang Rata-rata banget, buat makan paling ya, kuliner. Foto-foto. sayangnya juga sampahnya itu banyak orang-orang yang ngebuang sampah sembarangan. Nggak apa-apa, maksudnya namanya CFD terus ada tempat wisata kuliner itu nggak masalah. Betul. Karena kita habis olahraga pasti pengen beli minum, pengen Iya. beli makan, pengen jajan. Atau kita pengen, misalnya kalau kita pengen beli pakaian, nggak apa-apa. Asalkan tuh nggak masuknya nggak ngebuang sampah sembarangan, Betul. nggak bikin jadi area tempat itu jadi numpuk-numpuk kotor. gitu. Malahan gue kalau pernah beberapa kali ke CFD itu nggak bisa buat lari atau nggak buat bersepeda dengan nyaman ya. Karena ada tempat karena ada orang-orang dagang di situ ya. Ada orang-orang dagang dan Jadi itu pas lu juga lari, tabrak. sebenarnya orang dagangnya udah bener jualannya di pinggir. Tapi orang yang berkerumunnya ini loh, Gitu. ngerti nggak? Maksudnya boleh gitu, tapi ganti-gantian, nggak harus ngabisin hampir seperempat Sepeda. jalan. Tapi harusnya ya cuman seberapa bagian gitu kalau CFD. Maksudnya kita bisa nggak sih ya ngelakuin hal kayak gitu buat sama-sama kita sebagai warga Bekasi Bekasi, untuk kita- bekerja sama, nggak bekerja sama sih, tapi bukan bersatu juga, tapi kita ngajuin sesuatu nih ke pemerintah dan pemerintah mendukung kita, misalnya kayak program ini apa sampah masyarakat kayak gini kan, yang ini kita pungutin terus kita bisa buang limbahnya kemana, maksudnya ada nggak wadahnya yang kita bisa lakuin hal kayak gitu. Mungkin kalau pemerintah dengar atau enggak warga-warga yang lain mungkin tertarik, mungkin bisa komen ya di video yang ini yang kita tag ini nih. Iya. Bisa komen. Mudah-mudahan bisa membantu Ya nggak tahu lu bilang itu kan. masyarakat. Iya. Kita maksudnya ngebuat gitu sebagai kita kan masih anak muda. Coba kita punya pemikiran yang lebih untuk membangun sesuatu Cintai kota. lingkungan. Iya, cintai lingkungan. Karena makin ke Minimal sini, lingkungan di dalam rumah dulu, baru pas bisa di luar iya. kita bisa mengedukasi lagi di luar tuh. Tapi mungkin yang kata lu bilang tadi ya pas ya sepanjang jalan kita obrolin yang kata pemerintah udah mau membuat ini apa? Menjadi program unggulan Wisata ya? Wisata unggulan. Itu Wisata bagus unggulan. sih. Kenapa itu nggak terjadi ya? Itu bagus tuh. kurang aspirasi masyarakatnya sih Aspirasi masyarakat. ya terhadap lingkungan. Iya Yang sih. kedua kurangnya kesadaran. Tapi misalnya nih ya, kalau jadi lu nih, ini kan harga tiketnya kita masuk ke sini gratis. Kita cuma bayar parkir doang tadi, ya kan? Harga tiket masuk gratis. Tapi secara treknya, maksudnya jalur yang kita laluin, kita harus blok-blok, ya kan? Licin. Mungkin kalau tanah kayak gini gak licin, cuma nempel ke suatu kita itu nggak masalah. Tapi kalau licin kan bahaya. Menurut Kalau lu? bikin bahaya. Kalau menurut gue ya misalnya masyarakat sekitar sini nih ngebangun nih jalur untuk yang masuk ke curug yang lebih bagus, menyediakan tempat sampah dan lain-lain, antara masyarakat bekerja sama pemerintah atau enggak masyarakat setempat doang yang pengen melakukan hal kayak gitu, atau enggak masyarakat ingin bareng-bareng untuk membangun tempat ini, menurut gua nggak apa-apa sih. Misalnya dijadiin misalnya kayak kita masuk gratis terus dikenain biaya cuman 3.000 atau enggak 2.000, tapi untuk kas gitu, ngerti nggak sih? Untuk orang-orang yang buat bersihin juga Iya, bisa, yang ya orang-orang kan? buat bersihin. Sayang banget masa tempat kayak gini nih. Sebagus ini soalnya ini tempatnya belum ada ya kebentuk misalnya kayak orang buat itu juga mungkin tempat-tempat. batu-batunya belum digeser lagi.
Iya masih Luar alami biasa banget. Itu bisa. kan bekas pohon kalau lihat di situ tuh tadi. Oh, bisa sih ya. Namanya kita kan masih muda juga, kita juga belum tahu apa yang bisa kita lakuin. Tapi yang kita cuma punya solusi menurutnya gimana caranya kita bisa membangun ini sih. Gue mau banget sih kalau sama-sama nih warga Bekasi, anak mudanya apalagi khususnya anak muda yang masih aktif gitu kan, yang mau bergerak untuk membersihkan sampah di daerah Bekasi, sekitaran Bekasi, di jalanan, dimanapun. Menurut gue sih bagus sih sama-sama membangun Bekasi. Betul. Jadi setelah lu udah bersihin nih tempat ya kan, enak juga jadi buat tempat wisata. Suatu wisata Ya, juga mudah-mudahan aspirasi kita bisa kedengaran juga di teman-teman masyarakat, bisa sama-sama kita membangun Bekasi ini, bersihkan lingkungan, buang sampah pada tempatnya. iya benar-benar peduli juga, jangan Peduli. asal pohon ditumbang, maksudnya dibabat-babatin, akhirnya kan gersang, akhirnya nggak ada apa, Tanaman pohon juga nggak ada penyerapan untuk penanggulangan banjir dari akar pohon juga nggak ada. Kali-kali juga harusnya diperhatikan, kali, got, maksudnya yang ruang inilah perairan itu harusnya diperhatikan sih. Kayak gini bagus banget nih. Kayak tadi gue juga baca sih di situ ada tulisan tidak boleh menembak burung, nggak boleh nembak burung sih yang gue lihat di situ. Iya, mungkin masih ada di sekitar sini, mungkin masih banyak burung-burung Burung-burung yang yang ini ya, dilindungin kali yang ya. dilindungin, menurutnya sampai nggak boleh harus ada tulisan kayak gitu. Udah makin sore juga nih Gus, Iya, udah mulai gelap. udah mulai gelap nih, atau kita balik aja kali ya, balik lagi aja. Balik lagi Terus kita ke ngopi dulu kantor. aja, kita ngobrol-ngobrol dulu sambil ngopi nanti di atas. Oke teman-teman, jangan lupa tonton terus di program Jelajah Bekasi di video-video selanjutnya, karena kita akan mengeksplor Mengeksplor Bekasi lagi jauh Bekasi. lebih dalam dan jauh lebih luas lagi. Betul. Baik teman-teman. Dah.